Nah, di sini kita sudah memiliki garis bilangan yang akan menjadi media pembantu dalam menyelesaikan soal-soal operasi hitung bilangan nanti. Aturannya, kita akan masuk ke dalam operasi penjumlahan dan pengurangan yang pertama. Aturannya di sini adalah bila penjumlahan atau simbolnya positif atau plus, kita akan berjalan ke kanan. Sebaliknya, bila lambangnya yaitu pengurangan atau negatif, kita akan berjalan ke kiri atau ke arah negatif. Kita harus berpatokan kepada aturan tersebut untuk menyelesaikan soal masalah nanti. Kita mulai dari operasi hitung penjumlahan bilangan positif dengan bilangan positif. Kita selalu mulai dengan titik 0. Di titik 0 kita ambil contoh 2 ditambah 3. Kita akan melangkah 2 titik ke kanan. 1, 2 ditambah 3. Berarti kita melangkah 3 langkah lagi ke kanan karena 3 adalah angka positif. 1, 2, 3. Kita berhenti di angka 5 positif. Berarti 2 positif ditambah 3 positif, hasilnya adalah 5 positif. Contoh lain dari operasi penjumlahan bilangan positif dengan bilangan positif, misalnya kita ambil contoh 6. Kita mulai dari titik 0 seperti biasa. 6 positif, bilangan positif 6, berarti kita ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditambah 2 bilangan positif, berarti ke kanan 2 langkah. 1, 2, berarti positif 6 ditambah positif 2, hasilnya adalah positif 8. Kita lanjut ke operasi penjumlahan bilangan positif dengan bilangan negatif. Kita ambil contoh 2 ditambah negatif 5. Kita selalu mulai dari titik 0. 2 positif 2, berarti 2 langkah ke kanan. 1, 2 ditambah negatif 5, berarti kita 5 langkah ke kiri karena negatif. 1, 2, 3, 4, 5. Kita berhenti di angka negatif 3. Berarti 2 ditambah negatif 5, hasilnya adalah negatif 3. Sekarang kita lanjut pada operasi pengurangan. Kita ambil contoh misalnya 5 dikurang 3, positif 5 dikurang 3. Tetap kita mulai dari titik 0. Positif 5, berarti kita ke kanan dulu sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita sudah berada di posisi positif 5. Sekarang dikurangi 3 karena simbolnya atau lambangnya negatif, maka kita menuju 3 langkah ke kiri. 1, 2, 3. Kita berhenti di angka positif 2. Berarti positif 5 dikurangi 3, hasilnya adalah positif 2. Contoh lain lagi, misalnya negatif 4 dikurangi 7. Karena negatif 4, maka kita menuju ke kiri sebanyak 4 langkah. Dimulai dari 0. 1, 2, 3, 4. Negatif 4 dikurang 7. Berarti kita ke kiri lagi sebanyak 7 langkah karena negatif 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita berhenti di negatif 11.
Jadi negatif 4 dikurangi 7 sama dengan negatif 11. Berbeda dengan operasi penjumlahan dan pengurangan, pada operasi perkalian dan pembagian kita memperhatikan arah pandang, karena di sini kita menggunakan model orang seperti ini misalnya. Kita langsung kepada contoh perkalian bilangan positif dengan bilangan positif. Di sini kita memakai aturan misalnya pada perkalian 2 dikali 3. Bilangan yang pertama ini akan menentukan arah pandang dari orang tersebut, sedangkan bilangan yang kedua, bilangan 3, akan mempengaruhi arah jalan orang tersebut. Bila dia positif, maka arah jalannya akan maju. Bila negatif, arahnya akan mundur. Kita langsung saja, misalnya 2 positif, berarti arah pandang orang ini akan menuju ke kanan. 3 dikali 3 positif, maka orang itu akan berjalan maju karena positif. Jadi kita mulai saja, 2 dikali 3. Jadi orang itu akan berjalan 3 kali, yang mana 1 kali jalan akan mengandung 2 satuan langsung, atau melewati 2 satuan langsung. Langsung saja, 1, 2, 3. Orang itu berhenti di angka positif 6 dengan arah pandang ke kanan, berarti positif. Jawabannya adalah 6, berarti 2 dikali 3 sama dengan positif 6. Di sini kita juga mendapat kesimpulan bahwa perkalian bilangan positif dengan bilangan positif akan menghasilkan bilangan positif juga. Contoh lainnya dari perkalian bilangan positif dengan bilangan positif yaitu misalnya 2 dikali 2 sama dengan, kita lihat bilangan yang pertama terlebih dahulu, positif 2, maka orang itu akan mengarahkan pandangannya ke arah kanan atau ke arah positif. Lalu kita lihat bilangan yang kedua, positif 2 juga, berarti orang itu akan berjalan maju atau ke kanan sesuai dengan arah pandangannya. 2 dikali 2, maka orang itu akan melangkah sebanyak 2 kali, di mana satu lompatannya mengandung 2 satuan, yaitu seperti ini, 1, 2. Jadi 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Kita masuk ke contoh perkalian bilangan positif dengan bilangan negatif. Kita ambil contoh misalnya 2 dikali negatif 3 sama dengan, kita lihat ini terlebih dahulu, bilangan positif 2. Kita gambar orang di titik 0 seperti biasa. Positif 2, berarti arah pandang orang itu akan ke kanan, ke arah positif. Terus kita lihat bilangan yang kedua, negatif 3, maka orang itu akan berjalan mundur karena negatif. Jadi arah jalan orang itu akan mundur. Kita langsung saja, berarti dia akan jalan 3 langkah, yang mana satu langkahnya itu mengandung 2 satuan. Kita mulai, 1, 2, 3. Orang itu berhenti di bilangan negatif 6. Jadi 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. Contoh lain dari perkalian bilangan positif dengan bilangan negatif, misalnya bilangan negatif 2 dikali 4 sama dengan, kita lihat bilangan pertama terlebih dahulu, yaitu bilangan negatif 2. Kita gambar orang di titik 0. Negatif 2, berarti arah pandang orang itu akan ke kiri karena negatif, ke kiri.
Lalu kita lihat bilangan yang kedua, yaitu bilangan positif 4. Maka orang itu akan berjalan maju karena dia positif. Jadi kita langsung saja, orang itu akan berjalan 4 kali, di mana 1 kali jalan orang itu akan melewati 2 satuan. Langsung saja 1, 2, 3, 4. Orang itu berhenti di titik negatif 8. Jadi negatif 2 dikali 4 hasilnya adalah negatif 8. Contoh perkalian bilangan negatif dengan bilangan negatif. Misalnya kita ambil contoh negatif 2 dikali negatif 5 misalnya, sama dengan seperti tadi. Kita lihat bilangan yang pertama terlebih dahulu, yaitu negatif 2. Kita gambar orang di titik 0 terlebih dahulu. Negatif 2 berarti arah pandang orang itu akan ke arah kiri. Kita lihat bilangan yang kedua, negatif 5. Maka orang itu akan berjalan mundur ke belakang karena dia negatif. Jadi orang itu akan jadinya ke sini berjalannya. Kita mulai saja, dia akan melangkah 5 langkah, di mana setiap langkahnya akan melewati 2 satuan. Kita mulai saja, 1 langkah, 2, 3, 4, 5. Orang itu berhenti di titik positif 10. Jadi negatif 2 dikali negatif 5 hasilnya adalah Sekarang kita masuk ke dalam operasi hitung pembagian, di mana operasi hitung pembagian ini sedikit berbeda dengan perkalian, di mana kalau perkalian kita taruh orangnya di titik 0 pertamanya. Tapi sekarang kita menaruh media orangnya di tempat kita pembaginya. Misalnya seperti ini soalnya. Pembagian bilangan positif dengan bilangan positif pertama, 10 dibagi 5. Orangnya kita taruh di bilangan positif 10. Pembagian seperti definisi pembagian yaitu pengurangan yang berulang hingga menemukan hasil 0 hingga habis. Jadi 10-nya dikurangi 5 hingga menemukan angka 0. Kita memiliki aturan di mana orangnya dan 10 seperti ini kan dibagi 5. Ini akan mengarahkan orang itu menghadap kemana? Positif. Kalau positif, orangnya akan menghadap ke kiri, ya. Seperti tujuan awal, yaitu hingga dikurang 5 hingga habis. Jadi sekali lompatan kita dikurangi 5 ya. 10 kurang 5, sekali lompatan kita tiba di angka positif 5. Hingga 0 kita kurangi lagi 5. Kita untuk mendapatkan hasil akhir, kita bisa menghitung banyak lingkaran-lingkaran ini. Berapa banyak lingkarannya? Kita hitung 1, 2. Kita mendapat hasil 2. Untuk menentukan positif negatifnya, karena kita bergerak maju, maka hasilnya adalah positif. Contoh pembagian bilangan positif dengan bilangan negatif. Misalnya 4 dibagi min 2. Kita taruh orangnya di bilangan positif 4. Bilangan ini berarti orangnya akan menghadap ke kanan karena dia negatif. Jadi menuju ke 0 dikurangi 2 sampai habis ya, sekali lompatan 21 dikurangi 2 satuan, sekali lompatan dikurangi 2 satuan hingga menemukan titik 0.
Kita hitung berapa lingkarannya. 1, 2. Banyak lingkarannya ada 2. Untuk menentukan jawabannya positif atau negatif, seperti tadi, karena ini berjalan menuju 0 itu mundur, jadi jawabannya negatif. Contoh pembagian bilangan negatif dibagi bilangan positif. Misalnya seperti negatif 8 dibagi 4. Kita taruh dulu orangnya di bilangan negatif 8. Bagaimana caranya agar dia sampai ke 0? Dibagi 4 berarti dikurangi 4 satuan hingga menemukan angka 0. Kita lihat bilangan ini karena dia akan menentukan arah pandang dari orang itu. Positif berarti arah pandangnya ke kiri. Agar menemukan angka 0, dia akan berjalan mundur. Sekali jalan dia akan melewati 4 satuan. 1, 2 hingga menemukan angka 0. Dikurangi 4 secara beruntun hingga menemukan titik 0. Cara mendapatkan jawabannya, kita bisa menghitung banyak setengah lingkaran ini. 1, 2. Menentukan menentukan positif negatif dari jawaban ini, caranya seperti tadi. Karena orang ini berjalan mundur untuk sampai di titik 0, maka jawabannya negatif. Contoh pembagian yang terakhir yaitu pembagian bilangan negatif dengan bilangan negatif. Seperti contoh bilangan negatif 6 dibagi negatif 3. Kita taruh terlebih dahulu orang itu di bilangan negatif 6. Bilangan yang kedua akan menentukan arah pandang orang itu. Negatif 3 berarti orang itu menghadap ke kanan. Nah, agar sampai ke 0 pasti orang itu akan bergerak maju, dimana majunya itu dikurangi 3 secara beruntun hingga menemukan titik 0. Sekali maju orang itu akan melewati 3 satuan. 1, 2 hingga menemukan titik 0. Cara mencari jawabannya yaitu dengan menghitung setengah lingkaran ini. Berapa? 1, 2. Ada 2 setengah lingkaran. Menentukan positif negatif dari jawabannya yaitu karena dia bergerak maju bukan mundur, berarti jawabannya adalah positif.